Hai, perkenalkan kami dari kelompok Odens yang beranggotakan saya, Muhammad Galang Rivaldo, dari Universitas Pekalongan, program studi Pendidikan Matematika semester 7. Saya Rahmain Arslan, berasal dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nama saya Sanisa Sabila Ramania, berasal dari UPN Veteran Jawa Timur, program studi Ekonomi Pembangunan semester 5. Nama saya Putri Asmaul Husna, berasal dari Universitas Negeri Makassar, program studi Seni Tari semester 9. Saya Trimustiko dari Universitas Pamulang, program studi Sastra Inggris semester 9. Pembuatan proyek akhir ini sebagai bentuk pengaplikasian hasil pembelajaran kami selama kurang lebih 4 bulan di Orbit Future Academy dan merupakan salah satu syarat kelulusan program studi independen. Berdasarkan data statistik yang kami temukan dari Twitter mengenai tweet terbanyak, yaitu tentang budaya K-pop, memperjelas bahwa masyarakat lebih tertarik pada budaya negara lain seperti Korea Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari, mencintai, dan juga melestarikan budayanya sendiri. Mengingat bahwa aplikasi yang interaktif, edukatif, dan entertaining merupakan aplikasi yang banyak disukai oleh masyarakat, kami memberikan solusi berupa aplikasi berbasis computer vision dan natural language processing yang dapat membantu user untuk mengenal dan belajar mengenai gerakan dasar tarian tradisional. Aplikasi tersebut kami namai Oh Dance. Berikut cara penggunaan aplikasinya. Pertama, klik tombol Ayo Mulai pada landing page. Selanjutnya, akan tampil beberapa jenis tarian. Pilih salah satu tarian yang tersedia. Pada tampilan ini tersedia fitur pelajari dan artikel. Klik tombol pelajari untuk mempelajari tarian tradisional secara langsung. Kemudian, klik tombol start dan ikuti pose yang muncul pada layar. AI akan secara otomatis mendeteksi dan mengklasifikasikannya. Jika ingin mengakses fitur lain, yaitu fitur artikel, maka kembali ke halaman Learn Dances. Lalu klik pada tombol artikel di salah satu tarian yang ingin user pelajari. Maka, user akan diarahkan langsung pada artikel terkait tarian tersebut. Fitur selanjutnya adalah fitur komunitas. Fitur ini dapat diakses pada tombol komunitas yang terdapat pada halaman landing page aplikasi. Klik pada tombol tersebut. Kemudian, user langsung diarahkan ke laman komunitas seperti berikut, di mana terdapat beberapa fitur di antaranya, yaitu fitur pencarian, notification, home, members, messages, serta read post. Fitur terakhir pada aplikasi ini adalah fitur rekomendasi pencarian. Fitur ini dapat user temukan pada tombol search. Pada fitur tersebut, user dapat langsung mengetikkan pencariannya, di mana pencarian tersebut dapat berupa aksesoris terkait tarian. Kemudian akan muncul rekomendasi tarian yang dimaksud berdasarkan pencarian user tersebut. Jika user mengklik pada tombol panah yang ada, maka akan muncul pilihan peragakan yang nantinya akan langsung diarahkan untuk mempelajari gerakan tarian secara langsung dan pilihan artikel yang dapat user gunakan sebagai bahan bacaan mengenai tarian tersebut. Kemudian, pada bagian paling bawah landing page terdapat penjelasan singkat mengenai Oh Dance, serta kontak yang dapat dihubungi terkait aplikasi tersebut. Setelah menjalani program pelatihan Orbit AI for Gen Y, dalam pengerjaan proyek ini kami menggunakan 2 domain, yaitu pertama, computer vision digunakan untuk mengklasifikasikan pose gerakan dasar dari tarian tradisional. Kedua, natural language processing digunakan untuk melakukan proses rekomendasi pencarian tarian tradisional berdasarkan kata kunci tertentu, seperti aksesoris, asal daerah, busana, dan lain sebagainya.
Adapun saran pengembangan aplikasi kami adalah mengenai performa prediksi model yang kurang baik. Contohnya, ketika mengklasifikasikan salah satu gerakan dasar tari, proses prediksi berjalan terlalu cepat dan kurang akurat. Berdasarkan masukan tersebut, kami melakukan evaluasi perbaikan mengenai akurasi dan kedepannya akan dilaksanakan kembali uji coba dan evaluasi secara berulang dan bertahap. Performa pada grafik akurasi yang kami temukan terlihat sangat bagus, bahkan hampir mencapai 100% akurasi. Namun, hal tersebut terjadi karena banyaknya bias yang diakibatkan oleh minimnya variasi pada dataset yang digunakan. Hal tersebut juga berlaku pada grafik closed model yang menunjukkan nilai error prediksi yang sangat rendah, karena data training dan testing hampir mempunyai variasi yang cukup identik. Hambatan lain yang kami temui yaitu pada proses deployment. Kami terkendala pada biaya prosesnya. Untuk itu, kami mendeploy model tersebut pada sisi klien. Namun, hal ini akan berdampak pada proses loading aplikasi yang menjadi lama. Akibatnya dapat mengganggu pengalaman dari user. Rencananya, pengembangan aplikasi Ohdance ini ke depannya akan dilengkapi fitur promosi mengenai penyewaan sanggar atau seniman tari. Hal tersebut diharapkan dapat membantu para seniman untuk memperkenalkan budaya daerah mereka dan juga memperluas relasi antar sesama seniman tari. Berikut penjelasan codingnya. Oke, kita akan membahas untuk sisi codingnya. Untuk model NLP, untuk model TV-nya, karena menggunakan Teachable Machine atau AutoML, itu codingnya di sisi deployment-nya. Oke, kita akan langsung masuk ke mengimport library yang dibutuhkan. Seperti ini, kita akan cepat saja untuk menghemat waktu. Kemudian kita loading data, ngeload dari dataset tersebut, dan kita lihat basic info ya. Kita lihat kelas distribusinya. Tiap tarinya ada hampir 100 baris ya, 100 data. Kemudian exploratory data analysis atau EDA ada 3 level karakter, level kata, level kalimat. Level karakter, level kata ya. Ini level kata juga. Dan sini kita lihat common stop word, jadi banyak kata yang muncul di stop word pada dataset itu tersebut. Kita lihat di tari Pakarena, tari Manganda, tari Patudu, tari Pagalu, tari Padoge itu kata yang itu diikuti dengan dan itu paling banyak ya. Kemudian kita analisa dari kata tanda baca atau punctuation seperti ini. Kemudian kita lihat untuk banyak kata yang muncul namun tidak termasuk di dalam stop word. Nah, ini lebih variatif ya, tari Pakarena, tari Manganda, tari Patudu, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan n-gram analysis. Bedanya dengan banyaknya kata yang muncul, kalau n-gram analysis itu tidak satu kata, melainkan 2 kata yang berurutan. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini, dan kita lakukan cleaning data atau data cleaning ya. Pertama kita hilangkan URL yang mungkin ada di kalimat, kita hilangkan data baca, dan kita hilangkan stop word supaya fokus ke kata kunci. Kemudian kita split datasetnya, perbandingannya 80/20, 80 untuk training, 20 untuk testing. Kita lakukan tokenize dan padding data. Tokenizer itu ibarat kata kita mengkonvert dari kalimat ke dalam vektor ya. Jadi setiap kata itu akan diasosiasikan ke dalam bilangan atau angka. Nah, nanti supaya ukuran vektornya sama dilakukan padding ya. Kita lihat lagi pendefinian model menggunakan LSTM layer. Nah, di sini tipe modelnya sekuensial menggunakan LSTM, kemudian diikuti dengan global max pooling, kemudian kita gunakan dense layer dan dropouts untuk mengurangi overfitting. Kemudian kita training, konfigurasinya seperti ini. Nah, di sini diperoleh untuk akurasinya di terakhir kali 0,90 atau 90% ya. Dan untuk validasi akurasinya 81%. Kemudian untuk plottingnya seperti ini, dapat dilihat. Kemudian untuk kita testing ya,
testing langsung, nantinya untuk ini kata Toraja ini bisa diganti kata kunci yang kita mau cari ya. Nah, ini yang muncul itu cuma satu rekomendasi, ibarat kata itu ini rekomendasi, yang muncul itu Tari Manganda. Nah, ini masih satu ya muncul karena settingnya masih satu sini. Nah, kita nantinya akan coba pakai 3, jadi ada tiga rekomendasi Tari ya untuk pas deploy-nya itu. Kemudian kita lakukan, kita lanjut lagi ke model evaluation. Sini menggunakan confusion metric, ini data yang digunakan dataset testing ya. Dan sini uniknya di sini untuk saat recall precision accuracy menggunakan library dari scikit-learn itu diperoleh 0,84. Di sini kemudian lanjut lagi extract tokenize, ini untuk deployment ya. Jadi untuk tokenizer itu kita perlu tokenizer juga di deployment itu. Jadi kita perlu export dari tokenizer di Python ini ke dalam JSON untuk mengasosiasikan kata ke dalam angka atau bilangan. Kemudian untuk mengunduh karena modelnya ini akan dideploy di sisi klien menggunakan TensorFlow.js, kita ubah formatnya dari H5 ke format JSON. Di sini ada 2 kali ya, pakai tipe float, dan di sini tipenya kuan. Kuan ini ukurannya 1/4 dari tipe float, jadi ini lebih kecil namun akurasinya tereduksi, cenderung berkurang. Untuk itu untuk penjelasannya, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kami. Oke, sekian, terima kasih.